Hari ini aku mau sharing gimana cara membuat website dengan AI tanpa coding sama sekali, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh website yang dibuat menggunakan AI. Di sini untuk membuat ilustrasi seperti ini aku menggunakan Midjourney. Kemudian untuk text copywritingnya, di sini aku menggunakan ChatGPT. Lihat di sini, ini ilustrasi juga menggunakan Midjourney, cantik banget ya. Kemudian dikomunikasikan dengan WordPress dan juga Elementor untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Lihat di sini ada juga widget hotspot seperti ini. Ya, jadi di sini kita akan mengkombinasikan antara AI dan juga WordPress dan Elementor. Gimana cara buatnya? Let's go, kita mulai. Untuk membuat website kita perlu sebuah brief ya, karena ini personal project. Jadi kita di sini menggunakan brief generator aja. Teman-teman bisa buka website goodbrief.io. Di sini kalian bisa mengenerate brief untuk personal project ya. Bisa pilih tipenya di sini website, kemudian industrinya kalian bisa pilih mau teknologi, food, atau kita bisa pilih yang di sini random. Kemudian klik generate. Nah, di sini akan muncul brief yang bisa kita gunakan untuk latihan membuat project. Oke, ini aku udah dapat briefnya. Jadi di sini nama perusahaannya adalah Everywhere. Kemudian di sini ada company deskripsinya. Dan di bawah sini juga ada job description-nya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan memahami dalam bahasa Inggris, kalian bisa klik kanan, kemudian translate to Indonesia untuk melihat dalam bahasa Indonesia. Kalau mau dibalikan ke Inggris lagi, klik English di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini briefnya adalah sebuah perusahaan bernama Everywhere membutuhkan website ya. Di sini websitenya adalah sebuah landing page. Kemudian ada juga untuk information page, shop page, dan juga term of service. Nah, di sini untuk briefnya mereka menggunakan modern design dengan brand color, yang mana brand colornya adalah putih. Nah, kita akan membuat desain dulu dari brief ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat web design menggunakan AI yang bernama Midjourney. Teman-teman silakan buka websitenya midjourney.com, kemudian klik sign in. Kalian akan diarahkan ke login Discord. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun Discord, klik register di sini. Kalau sudah, bisa langsung login. Setelah login, kalian akan menjumpai server dari Midjourney. Lalu pilih room yang tersedia di sini. Pilih aja salah satu, misalnya yang newbie ini. Kemudian di sini ketikkan garis miring imagine. Nah, lalu di sini teman-teman bisa tulis prompt-nya. Prompt itu ibaratnya adalah perintah. Misalnya di sini aku tulis landing page design for travel company in web theme. Kita klik enter. Tunggu prosesnya. Nah, lihat di sini hasilnya sudah muncul, dan ini adalah web design yang dibuat menggunakan AI Midjourney. Hasilnya keren banget ya. Lihat di sini, ini ada 4 opsi. Yang pertama ada opsi desain dengan gambar pesawat, dan lihat di bawahnya sini ada efek semacam kayak kertas gitu ya. Lalu di sampingnya, wow, lihat ada ilustrasinya di sisi kanan atas dan di bawahnya sini. Kemudian yang ketiga, yang di sini, ini juga ilustrasinya keren banget. Terus yang opsi keempat, ini ada gambar gunung, pantai, dan juga pesawat. Keren banget. Nah, teman-teman, dari opsi ini kalian bisa pilih salah satu. Misalnya, kalian suka dengan opsi yang ketiga ini. Kemudian kalian klik U3 ini ya. Klik U3 untuk memperbesar gambarnya. Kita tunggu prosesnya, scroll aja ke bawah di sini. Nah, ini adalah hasil image yang kita perbesar ya. Kalau misalnya teman-teman belum puas dengan hasilnya, kalian bisa pilih make variation di sini untuk membuat variasi dari desain ini. Atau kalian juga bisa pilih dari desain awal tadi yang 4 ini, kemudian kalian klik di sini ada V3, artinya adalah variasi dari gambar ketiga. Kita klik. Nah, ini kita sudah dapat variasi dari gambar ketiga. Lihat di sini ada 4 variasi lagi. Kita lihat di yang gambar pertama. Di sini mobilnya seperti ini ya. Yang nomor 2 ini mobilnya seperti kayak patah gitu ya. Kemudian lihat di sini ada sayap, ini sayap burung ya sepertinya.
dan ini juga ada sayap burung, ada burungnya juga, cuman berbeda bentuknya. Kemudian di yang ketiga ini, gambar ketiga, image-nya, ini mobilnya juga beda ya, lihat ya, ini mobilnya agak sedikit jumping ya. Terus juga lihat di sini untuk garis ininya, ya ini beda juga ya teman-teman, lihat di sini. Terus yang keempat ini juga beda juga. Di mobilnya ini ada sayap pesawatnya. Wow. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk mengenerate gambar di Midjourney. Oke, setelah beberapa kali mencoba mengenerate desain di Midjourney yang hasilnya cukup luar biasa, keren banget. Lihat di sini hasilnya keren-keren banget. Akhirnya aku putuskan salah satu desain yang akan aku buat menjadi sebuah website. Dan desainnya adalah yang ini. Ya, kenapa aku pilih yang ini? Pertama, ini ilustrasinya bagus banget. Lihat di sini ada pohon kelapa, kemudian ada orang dan juga ada pasir yang mengarahkan kita ke sebuah kapal, dan di backgroundnya itu ada pegunungan. Menurutku ini cakep banget. Terus selain itu, ilustrasi ini juga sepertinya mudah untuk kita ambil hanya ilustrasinya saja ya. Jadi nanti aku akan crop bagian putihnya ini dan hilangkan. Jadi nanti ilustrasi ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah website. Oke, sekarang kita klik kanan terus save image. Oke, selanjutnya kita buat copywriting untuk websitenya. Di sini aku pakai ChatGPT. Teman-teman bisa buka websitenya openai.com. Kemudian di atasnya sini ada ChatGPT. Lalu klik try. Kalian bisa sign up menggunakan email atau Google akun kalian. Kalau kalian menjumpai tampilan seperti ini ketika login, artinya ChatGPT sekarang lagi banyak traffic. Jadi kalian harus menunggu terlebih dahulu. Nanti kalian bisa langsung refresh saja halamannya. Nah, ini adalah tampilan ChatGPT ketika sudah login. Jadi di sini kalian bisa bertanya apapun ke ChatGPT atau memerintahkan apapun ke ChatGPT. Misalnya di sini kita ketikkan bikin judul, slogan, dan kalimat ajakan untuk copywriting website tour and travel. Klik enter. Dan lihat di sini ChatGPT akan mengenerate jawaban. Lihat di sini untuk judul, jelajahi dunia bersama kami, paket tour dan travel terbaik untuk liburanmu. Slogan, jangan biarkan impianmu hanya menjadi impian. Keren ya. Ayo berpetualang bersama kami. Keren banget. Nah, di sini aku sudah membuat prompt ya untuk bertanya ke ChatGPT ya. Di sini aku ketikkan bikin copywriting untuk landing page untuk website perusahaan tour and travel, dan ini adalah hasilnya. Kemudian di sini aku juga bikin judul, slogan, kalimat ajakan, dan juga bikin teks untuk tombol call to action, dan ini adalah hasilnya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin copywriting dulu dengan prompt-prompt seperti ini contohnya ya. Kalian bisa explore sendiri. Oke, kita udah dapat web desainnya dan juga copywriting untuk websitenya. Nah, sekarang saatnya kita bikin websitenya. Nah, di sini kita akan menggunakan WordPress ya untuk membuat websitenya, dan juga plugin Elementor yang bisa bikin atau membantu kita untuk bikin website tanpa coding sama sekali. Nah, sebelum membuat sebuah website WordPress, kalian butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website. Contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain, teman-teman bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satu yang aku rekomendasiin adalah Niaga Hoster. Karena di sini selain harganya yang cukup terjangkau, mulai dari 9.900 per bulan, teman-teman sudah mendapatkan hosting dan domain. Dan yang paling aku suka di sini adalah customer supportnya itu tersedia 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala dengan hosting kalian bisa langsung chat ke customer support Niaga Hoster karena mereka tersedia 24 jam. Nah, untuk memilih paket di Niaga Hoster ini, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Di sini untuk paket yang terbaiknya atau penawaran terbaiknya ya, itu adalah paket personal karena ini diskonnya up to 75%. Dan di sini teman-teman sudah mendapatkan gratis domain.com ya selama 1 tahun. Dan ini ada fitur unlimited add-on domain yang mana satu hosting artinya bisa dipakai untuk beberapa alamat domain. Untuk cara belinya, klik pilih paket. Kemudian di sini pilih durasi paketnya. Untuk diskonnya yang paling gede itu adalah durasi 3 tahun, diskonnya 75%. Jadi total harganya 896.000. Jadi kalau dibagi selama 1 tahun itu ketemunya cuma sekitar 300 ribuan ya. Kemudian masukkan nama domainnya di sini. Klik cek domain. Kalau tersedia akan ada tulisan di sini RP0 ya, karena ini sudah gratis domain selama 1 tahun. Kemudian klik tambahkan ke cart. Klik lanjutkan, lihat di sini total harganya 896.000 plus PPN 11%, jadi totalnya 995.000. Nah, kalian bisa masukkan kode kupon Yokobom, klik gunakan, dan lihat total harganya berkurang jadi 895.000. Jadi kalian bisa gunakan kode kupon Yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon 10%. Kemudian kalian bisa pilih metode pembayarannya dan klik masuk untuk check out. Setelah mendapatkan hosting dan domain, selanjutnya kita perlu install WordPress. Jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah, dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya, WordPress.org itu ibarat kerangka rumahnya, ya. Nah, ibaratkan kalian membangun sebuah rumah, kalian tidak perlu membangunnya dari awal, kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal. Sama halnya dengan membuat website dengan WordPress, kalian tidak perlu coding dari awal, ya. Kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk menginstal WordPress, teman-teman bisa login ke Niaga Hoster dan nantinya teman-teman akan menjumpai dashboard atau tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dashboard baru dari Niaga Hoster. Di sini ada layanan hosting dan domain yang sudah teman-teman beli. Kemudian caranya klik kelola layanan yang hosting ini. Nah, nantinya teman-teman akan masuk ke seperti ini. Kemudian scroll ke bawah dan di sini pilih yang cPanel ya, klik lihat semua fitur cPanel. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah. Di sini ada WordPress ya, di bawah script ini ya. Di sini ada WordPress, kita klik. Lalu pilih install, kemudian di bagian sini pastikan teman-teman menginstal di domain yang ingin kalian install WordPress. Kemudian scroll ke bawah di bagian admin username dan password, teman-teman bisa ganti dulu. Di bagian admin email sebaiknya juga diganti dengan email teman-teman. Kalau sudah, scroll lagi ke bawah, kemudian klik install. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik websitenya untuk melihat ya. Ini adalah tampilan website awalnya. Kemudian di sini ada untuk loginnya ya. Jadi untuk login website WordPress itu nantinya di sini teman-teman, di nama domain teman-teman garis miring WP admin ya. Dan ini adalah tampilan awal WordPress ketika selesai diinstal. Oke, kita lanjut install plugin Elementor. Caranya masuk ke menu plugin, klik Add New, ketikkan Elementor di sini, lalu install plugin Elementor Website Builder, klik Install Now, dan juga install Elementor Header and Footer Builder, klik Install Now. Kalau keduanya sudah terinstall, sekarang balik ke menu plugin, klik Install Plugin. Lalu kita aktifkan pluginnya, checklist Elementor dan juga checklist yang Elementor Header Footer Builder. Lalu di sini Bool Action kita klik yang Activate, klik Apply. Oke, berikutnya kita setting dulu untuk Elementornya. Masuk ke menu Elementor, pilih Setting, kemudian pilih tab Advanced, yang fitur. Kemudian teman-teman di sini aktifkan semua ongoing eksperimennya. Jadi kita pilih yang ini, Activate All ya. Kemudian scroll ke bawah.
klik Save Change. Kenapa kita perlu mengaktifkan fitur ongoing experiment ini? Jadi di sini ada fitur baru dari Elementor namanya Flexbox Container. Ini fitur sangat membantu sekali dalam membuat website tanpa coding menggunakan Elementor. So kita perlu aktifkan fitur ini ya. Makanya kita aktifkan aja semua fitur eksperimennya. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin page baru. Pilih menu page, klik Add New. Beri judul di sini. Di sini aku kasih nama judul company-nya. Kemudian klik Edit with Elementor. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Elementor ya. Pertama, kita masuk ke menu setting di bawah sini. Lalu bagian page layout, pilih yang Elementor Canvas. Nah, jadi dengan memilih Elementor Canvas, lihat di sini kanvasnya jadi clean ya, tidak ada menu bawaan dari themes-nya. Oke, sekarang kita tambahkan kontainer baru, klik tombol plus, lalu pilih yang direction column-nya ke bawah ya. Nah, kita lihat di sini untuk desainnya tadi, kita lihat dulu teman-teman. Nah, lihat di sini desainnya ada menu di atasnya sini ya. Oke, kita buat menunya dulu, menu navigasi. Pertama, teman-teman pilih widget ya, klik tanda titik 6 yang sini, lalu scroll ke bawah ke bagian Elementor Header and Footer Builder, pilih yang navigasi menu. Kita klik, tarik ke sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa menambahkan menu di sini teman-teman ya. Nah, caranya untuk menambahkan menu, kita klik publish dulu. Oke, kemudian kita balik dulu, exit, oke, di set later. Oke, kita tambahkan menu dulu di bagian sini, appearance, pilih di sini. Oke, harusnya di menu appearance ini ada menu untuk menambahkan menu ya. Nah, kalau misalnya tidak menjumpai menu di appearance ini, kita ganti themes-nya dulu teman-teman ya. Pilih appearance, masuk ke themes. Kemudian di sini kita coba ganti, klik add new. Lalu kita ganti dengan template hello by Elementor ya. Kalau nggak muncul di sini, ketikkan hello ya, seperti ini, hello. Nah, yang ini ya, pilih yang hello Elementor, klik install, activate. Oke, ini sudah aktif dan lihat di menu appearance ini muncul menus ya, menu ini ya, tulisannya menus seperti ini. Kita klik. Oke, sekarang kita tambahkan menu baru. Kita buat menu baru. Di menu name kita kasih misalnya main menu ya, judulnya. Klik create menu. Kemudian di bagian main menu ini teman-teman bisa tambahkan ya. Di sini kita tambahkan page-nya ya. Lihat di bagian sini ya, ini ya. Oke, kita tambahkan dulu di sini misalnya kita buat custom link. Di sini kita buat about. URL-nya kita kosongin dulu, add to menu, lalu masukkan lagi blog, add to menu, kemudian contact us, terus kita tambahkan lagi misalnya travel gini aja. Oke, oops, kita ganti destinasi aja. Oke, setelah itu klik save menu. Nah, kita balik lagi ke page. Lalu pilih page yang tadi ya. Di sini aku pilih yang everywhere ini ya. Lalu klik edit with Elementor karena tadi page yang aku buat adalah judulnya everywhere. Nah, lihat di sini teman-teman akan muncul menu yang kita buat tadi. Ya, di bagian sini kita klik, lalu kita bisa adjust layoutnya, kita buat center ya seperti ini. Kemudian masuk ke menu style, lalu di bagian tipografinya di sini aku mau pakai fontnya Roboto, sudah bagus, size-nya mungkin 16. Kemudian weight-nya
kita buat normal saja. Lalu di bagian sini text colornya aku buat warna hitam seperti ini ya. Oke, lalu kita adjust untuk spacingnya, jaraknya teman-teman. Di bagian space between-nya kita lebarin. Nah, kira-kira segini aja. Oke, kita lihat di sini ini ada seperti logo ya, cuman kurang jelas. Jadi aku yang bagian atas hanya kasih navigasi menuju aja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik update dulu supaya apa yang kita edit tidak hilang. Oke, lanjut lagi. Kita lihat desainnya lagi. Di bawah menu navigasi ada hero ya, yang berupa gambar ilustrasi. Kita save dulu teman-teman ilustrasi yang ini. Klik kanan, kemudian save image as. Oke. Nah, lihat di sini, ini ukurannya itu kurang besar teman-teman ya. Maksudnya size image-nya ini masih terlalu kecil kalau kita mau gunakan di full layar di sini ya. Jadi kita perlu perbesar dulu ukuran image-nya ya. Teman-teman buka website namanya bigjpg.com ya. Ini adalah website untuk memperbesar size image secara otomatis ya. Kita drag langsung image-nya ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian klik mulailah. Nah, di sini kita bisa pilih ukurannya ya. Perbesar 2 kali, 4 kali, 8 kali sampai 16 kali. Kita pilih yang 4 kali saja. Klik OK. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita unduh. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaannya. Ini adalah gambar yang belum diperbesar ya. Lihat kalau aku zoom seperti ini gambarnya masih kelihatan pecah. Nah, sedangkan yang ini adalah gambar yang sudah kita perbesar ya, lebih tajam sedikit ya gambarnya. Oke, sekarang kita gunakan gambar ini ya. Caranya teman-teman buka website photopea.com ya. Lalu kita drag gambar yang sudah kita perbesar tadi ke Photopea. Oke, nah sekarang kita hilangkan ini yang bawahnya sini teman-teman, teks bawahnya ini dan juga background putihnya dengan cara kita crop dulu pakai crop tool ini. Lalu kita crop sampai batas segini dulu. Oke. Sekarang kita zoom dengan cara Ctrl plus ya. Lalu pilih pen tool di sini ya, shortcutnya P. Lalu teman-teman di bagian sini atas pilih yang pad ya. Lalu kita zoom lagi. Nah, kita sekarang klik di sini ya. Lalu klik di sini, klik kiri. Tahan ya, tahan seperti ini. Nah, jadi dia akan melengkung ya. Oke. Lalu kita klik lagi ke sini. Kita klik sini, tahan teman-teman. Tahan lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, saya ulangi lagi. Klik kiri di sini, di bagian sini aja ya. Kita dikit-dikit aja sini, tahan ya. Lalu ulangi lagi, klik sini, tahan ya. Tahan sambil diarahkan. Oke, ini juga sama, klik kiri, tahan. Kemudian di sini klik kiri, tahan lagi. Yang ini juga sama, sorry kepanjangan dikit aja di sini dulu. Oke. Lalu di sini klik kiri, tahan lagi. Ya, jangan dilepaskan dulu. Baru lepaskan, terus klik kiri lagi. Oke, jadi seperti ini. Kemudian klik lagi. Nah, paskan di sini ya. Jadi dia seperti ini, teman-teman. Lalu klik selection yang atas ini. Oke, klik OK. Kemudian teman-teman klik delete di keyboard kalian. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Lalu yang bagian atas ini ya, lihat di sini, aku zoom dulu. Ini ada teks navigasi ya. Nah, kita hilangkan dengan cara membuat atau menimpa dengan brush. Klik tombol B atau di sini pilih yang brush ya. Kemudian pilih warnanya jadi putih dulu. Lalu kita klik kanan, perbesar size-nya dulu. Terus klik kiri, tahan, arahkan di sini ya.
arahkan di gambar yang mau kita hilangin. Oke. Kenapa kita nggak pakai teknik seperti yang tadi? Karena lihat di sini teman-teman, antara langit dan putihnya ini ada gradasi ya. Yang gradasi seperti ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan teknik seperti yang bawah tadi. Ya. Jadi akan lebih cepat kalau kita menggunakan brush seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman sudah seperti ini. Sekarang kita masuk ke file, export as, pilih di sini yang more, lalu pilih yang WebP. Oke. Lalu klik save. Nah, kenapa kita pakai format WebP? Karena format WebP ini size-nya lebih kecil daripada JPG atau PNG. Lalu kita balik lagi ke Elementor. Nah, di sini kita masuk tambahkan kontainer baru, klik direction yang ke bawah. Oke, kemudian pilih style ya. Di bagian background kita pilih classic, lalu di bagian image. Nah, kita klik dan kita drag image-nya ke sini. Kemudian klik insert media. Oke. Lanjut di bagian sini teman-teman, positionnya ya, kita pilih yang center. Lalu attachment-nya kita pilih, attachment-nya biarin default aja. Yang bagian repeat kita pilih no repeat. Display size kita pilih yang custom ya. Lalu pilih tab layout. Nah, di bagian minimal height-nya di sini kita panjangkan. Jadi sekitar 1230 mungkin. Oke, kira-kira segini. Nah, lihat yang atasnya dan bawahnya akan muncul semuanya. Oke, kita coba hide dulu panel kirinya. Nah, jadi seperti ini. Oke, hampir mirip dengan desain yang ini ya. Oke, kita adjust lagi. Sepertinya di 1100-an sudah cukup. Lihat sisi atasnya sini ya masih kelihatan dan bawahnya masih kelihatan juga. Oke, aku pakai minimal height-nya 1230 ya. Kemudian kita klik update dulu. Kemudian kita lanjut lagi di bawah hero sini. Kita lihat desainnya dulu. Di sini di bawahnya ada title ya, kemudian ada deskripsi dan juga ada buttonnya. Oke, sekarang kita buat juga seperti itu. Caranya scroll ke bawah, klik add new container, kemudian pilih direksinya yang ke bawah. Oke, terus kita tambahkan dulu widget heading. Oke, di sini ada dua heading ya, 1 dan 2. Kita tambahkan lagi heading yang kedua. Kemudian tambahkan text editor, drag ke bawahnya, dan yang terakhir button. Oke, lalu di atas ini ya, yang bagian ini aku akan isi dengan judul atau nama company-nya, yaitu everywhere ya. Di sini aku tambahkan everywhere inc. Karena kalau everywhere gini aja kayaknya kurang gimana gitu ya. Jadi aku tambahkan everywhere inc. Kemudian di bawahnya sini, di bagian ini ya, teks ini aku kasih teks dari copywriting yang sudah kita generate dari ChatGPT. Di sini judulnya Explore the World with Us. Copy. Lalu masukkan ke bagian sini. Oke. Lalu yang bawahnya ini ya, teks deskripsinya ini juga aku ambil dari sini teman-teman, dari copywriting yang aku generate dari ChatGPT yang kalimat ajakan ini, temukan pengalaman liburan. Nah, kita copy, kemudian paste di sini. Oke, seperti ini. Dan di bagian tombolnya ya, tombolnya sini aku juga sudah generate ya. Di sini aku bikin prompt seperti ini, bikin teks untuk tombol call to action. Nah, di sini call to actionnya jelajahi destinasi impianmu sekarang. Agak terlalu panjang sih, cuman nggak apa-apa, kita pakai aja. Oke, copy dulu. Kemudian kita tambahkan ke bagian teks ini, diklik. Nah, di bagian teksnya kita paste di sini. Untuk linknya kita kosongin dulu aja.
Oke, sekarang kita masuk ke stylenya yang Everywhere INC ini. Kita lihat ya, desainnya di sini pakai font ini seperti Playfair Display kalau nggak salah. Kita coba pilih style ya. Klik ini ya teman-teman, klik headingnya, pilih style, lalu kita pilih tipografinya dulu. Coba kita tes Playfair Display. Yap, hampir mirip ya dengan ini. Oke, sekarang kita ganti warnanya. Di sini warnanya agak keemas-emasan ya, mirip dengan pohon di sini. Nah, kita buat juga warnanya seperti itu. Caranya kita klik text colornya. Nah, terus kita klik tombol color sampler ini ya. Lalu kita pick warna pohon ini. Oke, di sini aku pakai yang ini. Kita naikin dikit supaya agak terang dikit. Nah, seperti ini. Oke, terus kita buat titelnya ini center ya. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke style lagi, tipografinya, size-nya aku buat 45 dan untuk white-nya kita buat sedikit agak bold. Pakai yang 700 bold ya. Oke, terus di bawahnya sini yang explore the world with us, aku mau juga pakai text Playfair Display. Kita ganti ya, style, tipografi, lalu kita ganti Playfair Display. Terus untuk size-nya aku mau buat besar 75. Oke. Terus kita buat yang extra bold seperti ini. Untuk text colornya aku pakein warna hitam sesuai dengan desain yang ada di sini ya. Terus kita buat center, pilih tab content, alignmentnya kita buat center. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang bawahnya, deskripsinya kita lihat di sini rata tengah juga ya, center juga. Kita buat center dulu teman-teman. Masuk ke style, center. Kemudian untuk text colornya kita buat warna hitam sedikit pekat seperti ini. Lalu tipografinya Roboto biarkan, kemudian size-nya kita buat 16. Oke, seperti ini. Kemudian white-nya kita buat normal aja ya. Terus coba kita cek ya, kurang lebih kayak gini. Oke. Terus kita buat untuk tombolnya ya. Kita lihat di sini tombolnya dia pakai outline ya, outline dengan warna yang mirip dengan warna teks ini ya. Jadi kita copy dulu warna ini teman-teman, pilih ini, kemudian masuk ke tab style, kita copy dulu hexa warnanya, lalu masuk ke tombol, kemudian style. Nah, di bagian text colornya kita buat warnanya jadi hitam ya. Kita lihat desainnya di sini warnanya hitam. Lalu untuk bagian colornya, nah di sini kita kosongin transparan. Oke, seperti ini. Terus border type-nya kita buat solid. Width-nya kita isi 2 dan color-nya kita paste color-nya di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat rata tengah, center, dan di sini size-nya aku pakai yang large ya. Kira-kira segini. Oke. Nah, ini tombolnya, buttonnya udah hampir mirip ya. Oke, sekarang kita adjust untuk paddingnya. Nah, masuk ke sini teman-teman, section container, edit container, lalu advance, kemudian pilih di sini untuk paddingnya, ya. Kita unlink dulu, bagian topnya kita isi 100 dan bagian leftnya kita isi 100 juga. Oh sorry, bukan left, bottom kita isi 100 juga. Oke, kalau kita preview hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk margin atasnya supaya ada ruang ya dengan headernya ini, kita unlink juga marginnya, dan top marginnya kita isi sekitar 100. Oke, jadi seperti ini. Sudah hampir mirip ya. Kalau untuk didesain dia agak ke atas, cuman menurutku akan lebih bagus kalau dikasih space ya, supaya ada ruang untuk bernafas. Oke. Sepertinya kebanyakan kita isi 50 aja topnya. Oke, seperti ini.
Kemudian kita update dulu. Oke, lanjut lagi. Di bawah sini ya teman-teman, di bawah deskripsi ini aku sudah generate copywriting di ChatGPT ya. Di sini aku tulis promptnya bikin copywriting landing page untuk website perusahaan tour and travel. Nah, ini copywritingnya. Jadi kita akan gunakan copywriting ini di bawah section sini ya. Oke. Nah, caranya sekarang kita tambahkan kontainer baru dan di sini aku pilih yang 2 kolom seperti ini. Oke. Kemudian di kolom yang kiri di sini aku tambahkan widget image. Nah, di sini aku sudah generate image melalui Midjourney ya. Lihat ini image-nya. Nah, di sini aku ketikkan promptnya travel in flat illustration with transparent background. Nah, jadi ini adalah opsi-opsinya. Dan akhirnya aku download salah satu ya, yang ini. Nah, sekarang kita masukkan image ini ya ke sini. Caranya sama kayak yang tadi ya, yang pas menambahkan image untuk header hero-nya ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu, aku mau upload dulu. Upload file, kemudian insert media. Nah, ini adalah image-nya. Lalu di bagian kiri kanannya sini, kita tambahkan heading. Dan kita tambahkan juga widget untuk text editor. Oke, di bawahnya sini ya. Kemudian kita balik ke ChatGPT. Di sini untuk headingnya atau judulnya, aku akan copy dari teks ini, copy, paste di bagian heading ya. Terus untuk deskripsinya, nah di sini kita gunakan teks copywriting yang ini. Mulai dari kami ini sampai ke sini. Oke, kita copy, paste di bagian text editor yang ini. Paste. Oke, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan untuk tipografinya. Di sini aku kasih juga fontnya, pilih headingnya, kemudian masuk ke style, kemudian bagian text colornya kita ganti dulu warnanya jadi hitam. Lalu untuk tipografinya di sini aku mau pilih fontnya Playfair display juga. Kemudian untuk size-nya sekitar 35 mungkin. Oke, cukup. Untuk weight-nya aku pilih yang bold ya. Lalu untuk di bawahnya sini kita klik kemudian masuk ke style dan di sini text color-nya aku ganti jadi hitam pekat juga. Lalu tipografinya tetap Roboto, size-nya kita buat 16. Oke. Kemudian kita buat section yang ini supaya ini kan teks ini ke atas ya. Kita buat supaya teksnya ini rata center ya. Nah, caranya edit container, lalu pilih layout ya, tab layout. Kemudian yang bagian align item ini kita buat center. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buat bawahnya ya, di ChatGPT ini masih ada copywriting ya, ini penjelasan paketnya. Nah, di sini aku akan ambil 3 saja ya, mulai dari paket 1, 2 dan 3 ini ya. Oke, kita tambahkan lagi section baru di sini, edit container, kemudian pilih yang pilih yang ini, direction row-nya ke kanan seperti ini. Kemudian masukkan widget container. Oke. Lalu duplikat, klik kanan, duplikat. Oke, seperti ini. Terus di bagian sini kita masukkan ya widget, ketikkan icon. Nah, pilih yang icon box. Kita drag ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, di bagian heading ini kita bisa isi dengan penjelasan paket tadi ya. Di sini ada paket tour yang lengkap. Kita copy, masukkan ke bagian headingnya sini. Seperti ini. Kemudian yang penjelasannya, yang ini, nah kita masukkan ke sini, copy bagian ke penjelasan. Oke, seperti ini ya. Lalu kita setting bagian stylenya dulu ya. Untuk iconnya di sini aku mau pakai warna, kita pick warna dari salah satu gambar di sini aja ya. Gambarnya di sini aku mau pick warna hijau dari hijaunya ini. Nah, kita coba hijau pohon. Oke, seperti ini. Oke, kurang hijau ya.
Kita cari warna hijau lainnya. Mungkin ini. Ops, masih terlalu kurang. Mungkin yang ini. Oke. Agak kurang hijau juga. Oke, kita cari warna hijau aja, yang sedikit agak hijau seperti ini. Oke, cukup. Lalu kita buat kontennya ya. Kontennya untuk teksnya. Di sini warnanya aku ganti hitam. Tipografinya aku pakai yang Flavor This Way. Oke. Terus size-nya sekitar 28. Oke, 28 aja. Terus white-nya kita buat yang bold. Nah, untuk yang bagian deskripsinya aku buat juga hitam agak pekat, dan tipografinya tetap Roboto, dan di sini size-nya aku buat 14. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di sini teman-teman kita kasih padding ya, masuk ke tab Advance ya. Lalu bagian padding kita isikan sekitar 40. Oke, seperti ini. Lalu di bagian border teman-teman, nah masuk ke scroll ke bawah di bagian border sini ya. Pilih border type-nya yang solid. Kemudian width-nya kita isi 2. Nah, di bagian color-nya ini teman-teman, ya, di sini aku mau pakai warna dari ini, font everywhere ini. Nah, aku copy dulu eksa warnanya, lalu kita scroll ke bawah, balik ke sini lagi, masuk ke advance, pilih border. Nah, kita copy heksanya di bagian color sini, paste. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian border radiusnya kita isi 20 supaya kotaknya itu sedikit ada roundednya ya, seperti ini. Lalu di bagian sini teman-teman, di bagian background ya, klik background, terus pilih hover. Nah, di bagian background type-nya kita klik classic, dan di bagian color-nya di sini aku paste warna tadi, warna gold-nya tadi ya. Nah, jadi pas kita hover ke sini, nah dia akan berubah seperti ini ya. Oke. Lalu di bagian border, klik lagi, pilih hover. Nah, di bagian box shadow-nya kita klik di sini, lalu bagian vertikalnya kita isi 50, dan di bagian blurnya kita isi 100. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita hover ke sini akan ada shadow seperti ini, ya. Nah, kita akan rubah warna shadow-nya menjadi warna gold yang tadi, dan transparannya kita kurangi sedikit. Oke, kira-kira segini. Jadi pas kita over, dia akan muncul shadow seperti ini, ya. Oke, sekarang kita copy duplikat yang ini, klik kanan, duplikat, klik kanan, duplikat. Nah, di sini aku pakai 3 aja, jadi yang ini aku delete. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan ya, mau pakai 3 seperti ini atau mau pakai berapa. Di sini aku pakai 3 seperti ini aja. Kemudian aku kopikan lagi teks yang ini ya, harga yang terjangkau, kita copy dan kita masukkan ke paket penjelasan yang kedua ini. Lalu yang sini kita juga bisa copy. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa ganti iconnya, klik icon, misalnya kita ganti yang ini. Lalu yang harga terjangkau kita bisa ganti dengan misalnya $, atau mungkin ini aja. Nah, seperti ini. Dan teks penjelasan juga bisa langsung diganti ya. Di sini aku nggak ganti aja supaya mempersingkat waktu. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat ya dari atas sampai bawah. Nah, di sini kan backgroundnya masih putih polos ya. Jadi aku pengen di bagian section keduanya ini atau ketiganya ini ada sedikit gradasi atau warna yang lain lah untuk membedakan dengan background yang atasnya nih. Jadi di sini aku akan tambahkan background ya teman-teman. Klik edit container, lalu masuk ke style. Nah, di bagian background kita pilih yang klasik. Bagian color. Nah, di sini aku pastekan hexa warna. Kita copy dulu lagi hexa warna yang tadi, yang emas ini. Copy. Kemudian
edit container, masuk ke style, background, bagian colornya. Nah, kita paste hexanya seperti ini. Lalu kita kurangin opacity-nya ya, jadi sedikit transparan, sedikit aja maksudnya transparansinya, jadi seperti ini kurang lebih. Kurasa cukup segini aja. Kemudian di sini kita copy dulu teman-teman, copy hexa warnanya untuk nanti background bawahnya juga. Oke, aku copy dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian shape dividernya diklik di bagian top. Nah, pilih yang wave. Nah, supaya ini agak sama dengan gambar atasnya ini ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke tab advance. Nah, kita kasih ruang teman-teman di antara yang atas dan teksnya ini ya. Jadi bagian paddingnya kita unlink dulu, bagian topnya kita isi 100. Kemudian yang bottomnya biarin kosong aja. Lalu untuk marginnya kita unlink juga, bagian topnya kita isi 100. Oke, seperti ini. Kemudian edit container yang bawahnya, klik masuk ke style, pilih background klasik. Nah, kita masukkan di sini juga untuk hexa warna yang sudah kita copy tadi ya, seperti ini. Oke, lalu pilih shape divider. Nah, kali ini kita buat yang bottom, yang bawah. Type-nya kita ganti wave. Nah, seperti ini. Oke, lalu masuk ke advance. Kemudian padding-nya kita unlink dulu. Nah, di bagian bottom kita isi 100. Agak kurang ke bawah ya. Kita isikan 200. Nah, udah cukup sepertinya. Mungkin 250. Oke. Better. Lalu untuk marginnya kita unlink juga, bagian bottomnya kita isi 100 juga. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Kemudian di sini, teman-teman, di bagian kontainer ini aku pengen backgroundnya, ini kan nyatu dengan background ya. Kita buat backgroundnya agak beda, jadi warna putih. Edit kontainer yang ini, lalu masuk ke style, ya, pilih background di sini, background type. Lalu background type-nya pilih yang warna putih. Seperti ini. Ops, jadi kelihatan aneh malahan ya. Oke, kita ganti lagi. Ini kita undo aja, clear. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa masukkan ke bagian sini aja teman-teman. Edit icon box-nya, lalu milih style. Di bagian, bukan style, di bagian advance kita pilih background. Nah, background type-nya kita isi warnanya jadi putih seperti ini. Nah, better. Oke, lalu kita copy dan paste style. Klik kanan, paste style. Klik kanan, paste style. Nah, seperti ini. Oke, good. Jangan lupa diklik update dulu. Oke, lanjut. Kalau kita baca brief yang kita generate di awal tadi ya, kita di sini dikasih brief untuk memasukkan theme section ya ke dalam landing page-nya. Jadi kita akan beri section theme di bawah sini teman-teman ya. Di bawah sini aku akan tambahkan section theme. Nah, di sini aku juga sudah mengenerate image di Midjourney ya. Ini dia image-nya yang akan aku gunakan untuk bagian theme ya. Ini ilustrasi ya, ilustrasi beberapa orang ini yang ya seperti seolah-olah ini theme dari websitenya. Ya, jadi aku akan gunakan ilustrasi ini untuk section theme-nya. Nah, caranya sama ya, teman-teman bisa download dulu, terus kalian bisa perbesar di big JPG, lalu kalian bisa hapus background-background yang tidak digunakan menggunakan photopea.com ini. Oke. Langsung aja di sini aku tambahkan kontainer baru. Di sini aku pilih yang direction-nya ke bawah. Kemudian di sini teman-teman, aku mau tunjukin ke kalian widget dari Elementor Pro namanya Hotspot ya, yang mana ini mewajibkan untuk beli Elementor Pro ya. Kita bisa ketikkan di sini hotspot seperti ini. Nah, ini kalau misalnya Elementor masih gratis, ini akan ada icon gembok ya, jadi tidak bisa digunakan ya. Nah, ini aku akan tunjukkan aja untuk cara menggunakan Elementor Hotspot
widget Elementor Hotspot yang ini ya. Nah, caranya kita perlu Elementor Pro ya. Teman-teman bisa membelinya langsung dari website Elementor. Untuk harganya kalian bisa langsung lihat di bagian pricing, bagian page builder plugin. Nah, di sini untuk harganya ya sekian. Elementor yang resmi hanya bisa dibeli dan didapatkan di websitenya ya. Di selain itu ya kita nggak tahu. Pokoknya yang original hanya bisa didapatkan langsung di websitenya. Oke. Kemudian di sini aku akan install dulu Elementor Pro ya, karena aku sudah berlangganan atau membeli Elementor Pro. Jadi aku bisa langsung download dari sini, kemudian aku upload ya. Caranya kita back dulu, exit. Kemudian balik ke dashboard, pilih menu plugin, add new, upload plugin. Oke, kita upload plugin Elementor Pro, klik install now, activate plugin, klik connect and activate. Di sini kita akan diminta untuk menyambungkan ke akun Elementor kita. Oke, ini sudah aktif. Kemudian aku balik lagi ke page edit everywhere ini ya, klik edit with Elementor. Oke, sekarang kita scroll ke bawah dan kita ketikkan di sini widget hotspot. Nah, ini sudah terbuka, kita drag ke sini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian image, nah sekarang kita tambahkan ilustrasi yang sudah kita generate tadi. Insert media. Oke, kemudian kita buat hotspotnya. Nah, di sini titik hotspotnya yang bagian item, bagian label, aku kasih nama misalnya Johnny. Oke. Lalu di bagian iconnya, nah di sini aku kasih icon misalnya hand yang nunjuk ke samping seperti ini ya. Oke. Terus di bagian tooltip kontennya, nah di sini bisa diisi dengan misalnya trip planner. Nah, jadi pas kita hover atau kita klik seperti ini, kita setting dulu teman-teman di bagian sini. Tooltip. Nah, di sini triggernya kita ganti hover. Nah, jadi pas kita hover ke bagian Johnny, dia akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Terus kita setting dulu ke style. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk width-nya, kita perbesar ya image-nya. Kemudian bagian hotspot-nya di sini untuk color teksnya aku kasih warna hitam. Lalu untuk tipografinya aku ganti teksnya jadi flavor display. Kemudian di bagian box colornya di sini aku ganti warnanya jadi putih seperti ini. Oke. Lalu untuk bagian tooltipnya kita klik. Nah, di bagian text colornya di sini aku kasih warnanya hijau, hijau yang mencolok seperti ini. Kemudian untuk bagian boxnya di sini aku kasih warna hitam. Nah, jadi ketika di hover dia akan seperti ini. Oke. Lalu kita bisa adjust ya, pilih konten lagi, hotspot, kemudian pilih position. Nah, kita bisa setting positionnya dulu. Misalnya Johnny yang di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa duplikat yang ini teman-teman. Johnny ini kita bisa duplikat satu. Kita geser dulu positionnya, misalnya yang ini. Kemudian kita duplikat lagi. Oke, terus kita bisa geser lagi untuk yang ini. Kemudian duplikat lagi. Positionnya kita setting lagi, misalnya untuk yang ini. Oke, lalu satu lagi. Terus kita setting yang sebelah sini. Oke, seperti ini. Nah, baru teman-teman rubah untuk kontennya. Misalnya di sini namanya David. Terus di sini Vincent. Dan kalian juga bisa rubah untuk bagian sini ya, untuk tooltip kontennya. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman tidak atau belum punya Elementor Pro, kalian bisa gunakan
widget image biasa ya. Caranya bisa diklik kontainer, lalu masukkan widget image. Nah, kemudian bisa langsung dimasukkan image-nya. Nah, jadi perbedaannya di sini hanya tidak ada hotspot seperti ini, ya. Oke, caranya seperti ini untuk membuat theme, dan di atasnya sini, nah kita tambahkan dulu untuk text our theme ya. Di sini aku kasih, kita buat add container, diklik icon plusnya, pilih kontainer. Nah, kita masukkan di sini heading ya. Di sini aku kasih teksnya our theme. Oke, kemudian untuk stylenya aku copy dari sini, klik kanan, copy. Kemudian di sini klik kanan, paste style. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah klik update. Nah, untuk section yang terakhir di bawah sini, di bawah paling bawah, aku mau kasih section untuk footernya ya, yaitu berupa call to action. Nah, di ChatGPT sini juga sudah ada text copywriting-nya, jadi kita pakai text copywriting yang ini ya. Oke, kita copy aja. Oke, kemudian di sini kita buat add new container, lalu pilih yang direction-nya ke bawah. Ya, seperti ini. Di sini aku mau masukkan widget heading, lalu di bawah heading widget text editor seperti ini. Oke, kita paste teksnya di sini. Oke, kemudian kita ambil yang atasnya ini teman-teman ya, cut, kita masukkan ke judul atau heading di sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk stylenya ya, aku mau copy dari style yang ini teman-teman. Kita klik kanan, copy, lalu paste stylenya di sini, paste style ya. Dan text editornya juga sama, klik kanan, copy, kemudian paste di sini, paste yang style ya, seperti ini. Oke, sekarang kita buat rata tengah ya. Dan yang ini juga sama, kita pastikan sudah rata tengah. Oke, kemudian di bawah sini aku kasih button ya. Kita buat button di bawahnya. Dan di sini aku mau teksnya hubungi kami. Seperti ini. Lalu linknya bisa diisi dengan link WhatsApp mungkin, atau link nomor telepon ya. Kemudian untuk iconnya di sini aku mau kasih icon font. Icon spacingnya kita atur sedikit. Size-nya kita besarin, large ya. Lalu kita copy style dari button yang ini ya. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste style. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita atur untuk paddingnya. Klik edit container, masuk ke tab advance. Nah, di bagian padding, ini kan teksnya agak melebar banget ya ke kanan kiri. Nah, jadi untuk paddingnya aku mau kasih, coba kita kasih sekitar 100. Oke, cukup. Tapi untuk yang kanan kirinya agak kurang, jadi aku mau tambahin. Kita unlink dulu teman-teman ya. Untuk right-nya kita beri 200, dan left-nya coba kita beri 200 juga. Masih terlalu lebar menurutku, jadi kita tambahkan 300, dan yang ini mungkin 300 juga. Sorry, 300. Nah, seperti ini. Kita coba hide. Oh, ini masih terlalu lebar juga ya menurutku, jadi kita tambahkan, mungkin coba kita buat 500, dan yang ini 500. Oke, nah seperti ini. Ini better dari yang tadi. Oke, sekarang aku mau tambahkan background ya. Backgroundnya sama dengan yang ini warnanya. Jadi kita duplikat warna background ini. Klik edit container, style, bagian colornya kita copy. Oke, sekarang kita paste di sini. Edit container, style, kemudian backgroundnya pilih klasik, dan colornya paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu bagian shape divider, untuk yang topnya kita buat yang wave. Nah, seperti ini. Pilih tab advance lagi. Oke, kita atur untuk marginnya dulu. Kita unlink, bagian topnya kita isi 100.
Lalu untuk bagian padding atasnya ya, supaya teksnya ini tidak keluar ya dari wave-nya ini, kita tambahkan paddingnya jadi 200. Oke, seperti ini. Better. Oke, sekarang kita klik update. Nah, kita bisa preview. Oke, ini dia hasilnya. Kita coba ya. Lihat dulu semuanya sudah berfungsi dengan benar. Ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian header hero-nya ini gambarnya sedikit agak kepotong ya. Nah, jadi kita perlu benarkan dulu. Caranya kita edit bagian hero-nya. Klik edit container, pilih style, lalu di bagian position-nya kita buat custom ya. Kita cek dulu height. Oke, masih agak kepotong sedikit di sini ya. Coba kita naikkan untuk X position-nya, Y position-nya. Ini aku buat minus 150 ya. Kita naikkan sedikit ke angka mungkin 155. Nah, lihat sudah tidak terpotong. Ya. Oke, seperti ini. Kita klik update dulu. Oke, sekarang kita atur untuk mode responsifnya. Pilih di sini responsive mode, lalu kita klik versi mobile. Nah, kita bisa lihat di sini responsifnya masih kacau balau ya. Nah, sekarang kita setting satu-satu. Pertama mulai dari navigasi. Di sini akan muncul navigasi hamburger ya, seperti ini untuk versi mobile-nya. Nah, kita rubah dulu untuk layout-nya. Di sini aku nggak pengen pakai hamburger seperti ini. Jadi untuk breakpoint-nya di sini aku pilih yang non supaya navigasinya masih berupa teks seperti ini ya. Lalu kita adjust di menu atau tab style, lalu space between-nya kita kurangin ya. Seperti ini. Kemudian di bagian tipografinya, size-nya kita kecilin juga. Kira-kira segini. Oke, mungkin 10 aja cukup. Nah, seperti ini. Lalu untuk hero-nya kita klik edit container, bagian layout. Nah, kita min height-nya juga kita kurangin ya, supaya nggak terlalu panjang. Oke, kira-kira segini cukup. Kemudian untuk teks ini juga terlalu besar ya teman-teman. Kita klik edit heading, style, tipografinya kita kurangin. Mungkin di angka 25 aja cukup. Dan yang ini juga sama. Kita kurangin mungkin di angka sekitar 45 aja cukup. Oke, seperti ini. Untuk buttonnya kita kecilin jadi mungkin extra small atau small aja segini. Oke, cukup ya. Lalu untuk bagian edit container, klik advance. Nah, di bagian paddingnya sama kita unlink dulu. Di bagian padding mungkin kita kasih topnya 50, bottomnya juga 50 aja. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian ini mungkin udah cukup ya. Aku mau atur yang ini aja. Kita buat tipografinya sekitar 25 aja. Oke. Kemudian di bagian line height-nya kita besarin teman-teman supaya ada jarak ya. Oke, kira-kira segini. Lalu untuk yang ini kita kasih style ya, yang deskripsinya masuk ke style, tipografi, dan pilih mungkin sekitar 14 saja. Oke. Terus di bawahnya ini sudah cukup. Oke, terus untuk our theme, nah ini kita perlu adjust style, tipografi, size-nya kita kecilin lagi. Oke, segini. Oke, kemudian untuk tooltip-nya ini terlalu besar ya untuk teksnya. Masuk ke style, kemudian untuk hotspot, kemudian pilih yang tipografi. Nah, untuk size-nya mungkin sekitar 14 aja. Cukup ya. Oke. Terus, nah ini kan masih agak terlalu mepet-mepet ya. Teman-teman mungkin bisa atur ya itu di bagian sini. Position-nya, hotspot, David, position. Nah, kalian bisa adjust lagi di bagian sini. David, kita bisa adjust position-nya. Oke, terus yang Vincent, position-nya kita adjust lagi. Kemudian Rudolf,
position. Oke. Terus yang Steve position. Oke, lalu untuk Johnny position di sini aja. Nah, oke. Terus kita scroll ke bagian bawah di sini, update dulu ya, biar nggak hilang. Oke, terus di bawahnya sini ini nggak kelihatan ya, karena ini paddingnya terlalu ke sini teman-teman. Lihat di sini ya. Kita perlu atur untuk paddingnya. Diklik aja teman-teman kontainer yang bawahnya, masuk ke, sorry kita belum klik di sini. Klik yang ini teman-teman. Oke, terus masuk ke advance. Bagian padding kita unlink dulu. Nah, seperti ini. Lalu bagian di sini teman-teman, untuk paddingnya kita isikan yang atasnya mungkin sekitar 100 saja, dan yang bawahnya bottomnya 50. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sini kita ganti tipografinya, size-nya sekitar 25 aja, dan line height-nya kita turunin ya. Oke, dan yang ini kita adjust juga tipografinya mungkin 14 aja. Oke, terus untuk lainnya biarin sini aja. Oke, kemudian untuk buttonnya kita rubah size-nya jadi small aja. Oke, kira-kira segini udah cukup. Nah, kalau misalnya teman-teman dirasa mungkin masih butuh di-adjust, bisa di-adjust dengan sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalau sudah, jangan lupa klik update. Terakhir, kita kasih sentuhan animasi. Kita balik ke mode desktop dulu. Nah, kita kasih teman-teman sekarang animasi ya, supaya websitenya lebih cakep lagi. Oke, kita klik edit container yang ini, masuk ke advance, lalu pilih motion effect. Nah, pilih yang entrance-nya, entrance animation-nya pilih yang fade in up. Oke, seperti ini. Yang ini juga sama, kita masuk ke advance, motion effect, entrance animation, fade in up. Oke, terus yang ini juga sama, kita klik edit containernya, advance, kemudian pilih motion effect, dan di sini pilih yang fade in up. Oke, nah lalu yang ini ada dua kolom ya teman-teman, seperti ini. Nah di sini aku akan bedakan yang kolom ini, kita klik edit container, advance, pilih motion effect, entrance animation-nya aku buat dari kiri, fade in left, dan yang ini kita buat dari kanan, advance, motion effect, entrance animation, fade in right. Seperti ini. Yang ini juga sama, kita buat dari kiri, motion effect, fade in left. Yang ini kita buat dari advance, lalu motion effect kita buat dari bawah, bawah ke atas seperti ini. Dan yang ini kita buat dari kanan, motion effect dan fade in right. Nah, jadi pas kita settingnya di container yang ini, tidak seluruh section ya. Kalau yang tadi kan yang ini kita settingnya seluruh section yang ini. Jadi animasinya akan seluruh section. Nah, kalau yang ini kita buat satu-satu ya. Oke, terus yang ini kita buatnya ini, edit container, kemudian advance, motion effect, fade in up. Dan yang ini juga sama. Advance, motion effect, fade in up. Terus yang terakhir kita kasih juga sama, advance, motion effect, di sini kita kasih fade in up. Klik update, dan sekarang kita preview. Klik icon preview. Nah, lihat sudah ada animasinya ya. Pas kita scroll ke bawah, animasinya akan muncul. Oke, website kita sudah selesai. Nah, sekarang aku mau challenge teman-teman untuk bikin website dengan AI versi kalian sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa submit karya kalian di sini ya. Kalian bisa ketikkan hiacademy.net/submit strip portfolio ya. Jadi nanti teman-teman bisa submit portofolionya di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung hubungi aku di Instagram aku @yokobomber, atau kalian bisa langsung daftar Hi Academy, daftar gratis di situ, bikin
akun, kemudian login, dan di sini ada menu konsultasi one-on-one video call. Kemudian klik aja di sini, lalu di sini kalian bisa pilih jadwalnya, mau janjian video call jam berapa ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Bye bye.